الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما تفعلوا من خير يعلمه الله الحج أشهر معلومات. Bacaannya, amin, amin, amin. Acara berikutnya yaitu sepatah dua patah kata atau sambutan dari tuan rumah. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Syahrial dapat berikan sambutan. Pada Bapak Syahrial kami silakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada yang gendong, tidak ada jalan dewe, tidak ada yang pakai kursi roda. Itu tanda sehat. Ya. Sudah itu nengoknya tanda sehat, nanti tengok hidang yang disiapkan. Saya yakin habis. Itu tanda sehat. Kalau milih sekot-sekot itu wajarlah berjanjiah. Kalau tua samurai. Ekonomi, kemampuan ekonomi. Maka kemampuan ekonomi ini model Pak Syahrial itu sudah nyetor lebih kurang 12 tahun. Ya, 12 tahun yang lalu. Seharusnya 10 tahun. Tapi kena datang waktu mundur. Ada waktu datang 2 tahun. Tengok galau-galau atau bayang tarawihnya, pemati lampu, maling-maling yang tarawih dah. Nah, itu bahayanya Covid itu kan. Nah, itu simbolnya mundur, numpuk-numpuk. Sekarang kalau bapak-bapak itu nyetor, insya Allah 40 tahun bisa berangkat. Ya, kalau kini nyetor, insya Allah 40 tahun baru berangkat. Cuman yang umur 60 tahun berpikir-pikir nyetor sampai pedak, walaupun sampai tak sempurna lagi. Tapi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin mengisi manasik, memang tahun ini banyak yang tua-tua di atas 70 banyak ya. Ada yang berjalan tuh ada lurus di tukang itu kalau nyampe di batas itu untungnya pergi ya. Secara ekonomi sudah menyetorkan biaya tersebut. Namun kenyataannya waktu nyetor untuk mengambil porsi masih belum ada beritanya kenaikan. Pas mau nyetor 3 tahun ini banyak keluhan dari jamaah karena jamaah kadang duitnya pas-pasan ya. Tahun itu 55 ya 55. Jadi kalau nyetor 25 nyetor 25 lagi. Kalau berdua sedang elok hah? Berapa? Aduh 830 lah boleh lah tawar kan. 8 ya. Kalau kini lah 2000 lah. Nah, gitu. Kemampuan ekonomi motor yang sudah menyetorkan mudah-mudahan segera berangkat ya. Yang belum menyetor jangan lagi lama. Kemudian kemampuan yang ketiga, di samping kemampuan kesehatan, ekonomi, kemampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan perjalanan jauh. Kembali kita kepada juga kesehatan. Penerbangan yang cukup lama, lebih kurang 8 jam, belum lagi di mobilnya dari Jeddah ke Mekah
itu lebih kurang 2 jam, cukup melelahkan, apalagi usia-usia yang itu. Belum lagi ibadah haji ini ibadah fisik. Maka Pak Syarial dengan kawan-kawan, ibadah haji itu jangan terlalu banyak mikirkan ngapal doa. Bagi leko ngapal doa, urutan aktivitasnya jadi lupa. Ya, karena ibadah haji itu bukan masalah hafal tak hafal. Yang penting ingat rangkaiannya. Contoh salah satu, mulai dari keberangkatan sudah harus kita paham. Berangkat dari Serambi nanti tanggal 3 Juni berangkat. Di situ mulai dari keberangkatan dari rumah kita sudah harus ingat semua rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kita tempuh. Insya Allah masalah doa itu bahasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal jangan sholat baik lupa. Ya, kita kan ada 10 tahun dulu ganau, ada paham Jasun namanya. Ya. Islam agama Jasun. Boleh sholat itu untuk menambah kehusukan diganti dengan bahasa Indonesia. Nah, kan gawan kalau bahasa Indonesia. Iku orang Padang lain bahasa Timun Jambi lain, Timun Jawa lain kan. Agama mungkin sudah ditetapkan oleh Allah, bacaan sholat itu sama. Tidak ada Jadi, perjalanan ini mulai dari keberangkatan meninggalkan rumah, rangkaian ibadah haji itu sudah kita mulai Pak Syariah. Mau berangkat, ngerjakan sholat sunat safar. Keluar dari rumah, begitu selesai sholat sunat safar, di pintu sudah dilepas dengan komandan azan. Maka sejak keberangkatan itu, kata Rasulullah SAW, an-nafaqatu fil hajj kan-nafaqatu fi sabilillah ad-dirhamu bi sab'i mi'ati dhifin. Biaya pengorbanan yang kamu keluarkan untuk ibadah haji dan berjalan di jalan Allah, maka Allah akan berikan keberkahan kelipatannya 700 kali lipat. Mulai dari berangkat tinggalkan tuh langkah, duit yang dikeluarkan, pengorbanan yang lain itu dijanjikan oleh Allah akan diberikan keberkahan 700 kali lipat. Belum lagi nyampe, baru berangkat, karena rangkaiannya sudah kita lewati. Berangkat lagi di Serambi, nanti diatur lagi, nak sabar pula. Mentang-mentang mobil disiapkan misalnya 5 kaki, naik sekena awak lah, tidak bisa. Mungkin nanti akan diatur per rombongan. Rombongan ini anggota. Saya itu dulu kan tiap pergi jadi ketua rombongan lah. Macam-macam perangai jemaah. Saya kehilangan jemaah, saya kalau lah masuk mobil lain. Termasuk gini saya dewek. Jadi saya nanya, ayo jemaah lah siap kita nak berangkat. Itu 44, mana saya kok? Ini aku detik. Lagi aktif. Dari mana ya? Awak lah berangkat, padahal nyalum mani. Tapi itu banyak yang ngajar kita nyambung. Nah, yang ketiga, itu lah tadi kesabaran kita Pak Syariah ditunjuk ketua rombongan pun berbu. Ya. Kalau ngelak ada. Kalau saya dulu ada tukang ngelak. Mulai berangkat pertama memang ditugaskan dari pemerintah. Saya dapat haji abidin waktu itu. Tahu haji abidin? Ada biaya dinas. Itu haji abidin namanya. Ya. Kalau kori-kori kita tuh dapat haji kosasih namanya. Ongkos dikasih. Ada dapat haji Mansur. Haji kena rumah digusur. Asal jangan dapat itu haji tomat. Pergi haji tobat, balik haji kuman. Jadi yang ketiga nih wala jidal, jangan marah-marah. Sementara yang memancing-mancing marah tuh banyak. Apalagi ketua rombongan, ketua regu, ya. Itu banyak. Termasuk lelaki ke bini. Nah, ada berjalan nak marah. Di siko ada marah-marah, tiba situ ada berjalan marah. Nah, itu harus kita ingat. Itu yang pertama. Maka dalam perjalanan yang jauh kita harus mampu
kita capek, kadang-kadang ada jalan-jalan. Nih, ini rangkaian-rangkaian keberangkatan nanti Pak Syariat sampai ke Jambi juga diperiksa. Kemarin sudah saya sampaikan waktu manasik periksa kesehatan. Nanti akan dapat gelang 3 macam. Tapi tidak berkaitan dengan partai politik. Ya, hijau, kuning, merah. Bukan partai politik. Itu hijau itu posisi aman jemaah. Kesehatannya aman. Kuning, hati-hati. Merah, resti namanya. Bukan nama anak. Resiko tinggi, yang jantungan, yang hipertensi sudah tinggi, itu merah dapat. Tapi saya sampaikan dengan jemaah, jangan pula mentang-mentang hijau, mulanya kaget merah ada hati-hati. Gak tahu nang hijau tersungku dulu kan? Itu kan prediksi kesehatan Allah. Gak tahu. Gak tahu. Kadang-kadang yang merah itu kencang di awal jalan. Nan hijau kata kepo. Jadi tidak bisa diprediksi. Itu prediksi secara medis. Tapi harus kita pedoman. Maka itu. Ini yang perlu. Yang istitoah yang ketiga adalah untuk menempuh perjalanan jauh harus mampu dengan tersebut. Ibu bapak yang berbahagia, kemudian haji dengan umroh itu. Ini sering ditanya, Pak Haji apa beda haji dengan umroh? Saya bilang, kalau orang mengerjakan haji, pasti dia mengerjakan umroh. Tapi kalau orang mengerjakan umroh, tidak mengerjakan haji. Orang yang umroh selain dari musim haji ya. Sekarang kan sudah terakhir nih, jemaah umroh tidak ada lagi yang berangkat. Karena persiapan nak nunggu Pak Syariat. Ya, tidak boleh lagi. Minggu kemarin ada di bandara masih ada yang berangkat. Terakhir minggu ini. Nah, kini tidak ada lagi. Tinggal nunggu balik jemaah haji baru ada yang berangkat lagi. Jadi itu. Jadi perjalanan haji diawali dari kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan. Maka haji yang kita kerjakan beda dengan umroh. Umroh cuma kerjakan tawaf, sa'i, tahlul, selesai. Kalau haji rangkaiannya tawaf, sa'i, tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah, besok pagi ngikuti khutbah wukuf, jam 4 sore sudah berangkat ke Musdalifah. Musdalifah sampai jam 10 atau jam 9 malam, sampai lewat jam 12 baru berangkat lagi. Apa gawe di situ? Nah, ini Pak Syariat juga ingat di Mekah apa gawe kita itu umroh untuk umroh wajibnya. Kemudian kita tanggal 9 Zulhijjah sudah masuk ke Arafah. Ngapos itu wukuf dan mengikuti khutbah wukuf, habis sholat asar berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah apa kerjanya? Ngambil batu. Nggak ada tempatnya dah. Nggak ada buat sampai batu. Jangan kantong Sarawak aja. Ke Sarawak ke tangga. Ada besok sudah dikasih